Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampaikan satu pantun dulu Bapak Ibu ya, penyemangat buat kita. Gua manggis, gua gadodo, agak buruk sedikit jawaban salam tak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam pada malam hari ini insya Allah diberikan keberkahan umur. Semoga yang menjawab salam pada malam hari ini dimudahkan rezekinya, dan semoga yang menjawab salam pada malam hari ini dimudahkan segala urusannya. Dan semoga yang menjawab salam pada malam hari ini, khususnya yang masih jomblo, cepat dapat jodoh. Jodoh nih. Sebenarnya dulu Pak ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah dengan segala kemahasempurnaannya. Kita kembali menyanjung Allah dengan segala kemahakuasaannya. Dan kita kembali membesarkan Allah karena Dialah yang Maha Besar. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi panutan kita semua. Judul yang diamanahkan ke saya dari panitia, meskipun judul ini ya baru saja disampaikan, keutamaan bulan suci Ramadan. Kalau kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan ataupun keutamaan puasa Ramadan, saya kira kita sudah kenyang dengan informasi ini. Saya akan mencoba untuk mengkaji sedikit ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka banyak keutamaan ataupun kemuliaan yang ada di dalamnya. Bahkan sebelum masuk Ramadan saja kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaan itu? Hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, man fariha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, akan datangnya Ramadan, akan masuknya Ramadan, Allah telah mengharamkan
Sekali lagi, haramallahu, Allah telah mengharamkan jasadahu, jasadnya, binniran, di dalam api neraka. Ini sebuah kemuliaan. Ini sebuah informasi, kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Bergembira akan datangnya Ramadan, bergembira akan masuknya Ramadan, sebuah janji dari Rasulullah Muhammad SAW atas haramnya jasad seseorang untuk dibakar di dalam api neraka. Baru bergembira. Mungkin ada yang mengatakan, berarti kalau begitu kita cukup bergembira saja, kita sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Iya. Akan tetapi ada kewajiban kita sebagai hamba, kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Makanya saya ingin memulai ceramah malam hari ini dengan satu dalil, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, juz kedua halaman 7, pas ayat kedua dari atas. Apa Allah firmankan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru Allah di sini saya kira jelas. Seruannya kepada orang-orang yang beriman. Siapakah yang beriman itu? Kita bisa melihat fondasi Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Siapa lagi orang yang beriman itu? Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Apa seruannya Allah kepada orang-orang yang beriman? Kutiba alaikumusiyam. Ada kewajiban bagi kita jemaah sekalian. Ada keharusan buat kita bagi orang-orang yang beriman, yaitu asyam, puasa. Itu kewajiban. Siapa yang mewajibkan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah terkadang di antara saudara-saudara kita senang untuk melaksanakan puasa Ramadan, senang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi terkadang meninggalkan hal yang lain. Puasanya rajin, tapi sholatnya bolong. Ini tidak beres ini. Ini tidak berimbang nih. Karena tujuan puasa itu minimal 3, jemaah sekalian. Ya, tujuan puasa itu minimal 3. Yang pertama, takwa secara person. Ya, secara person artinya melatih ritual ibadah kita untuk kita tingkatkan, untuk kita kembangkan, untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan puasa itu adalah takwa secara sosial. Kita diajak untuk berbagi, kita diajak untuk merasakan apa yang dirasakan bagi saudara-saudara kita. Bisa saja dalam kesehariannya mungkin saja tidak makan, bisa saja untuk menutupi kebutuhan kesehariannya masih susah. Kita dilatih untuk merasakan, itu takwa sosial. Dan tujuan yang terakhir puasa Ramadan itu melatih kita untuk bersyukur, mensyukuri atas nikmat, atas karunia yang Allah titipkan kepada kita. Makanya puasa Ramadan ini melatih kita untuk
Bagaimana ketakwaan secara personal ini betul-betul dirasakan. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan akan terlihat hasil dari Ramadan. Salah satu di antaranya melatih karakter kejujuran kita. Melatih karakter kejujuran kita. Adakah yang berani? Misalnya, dia puasa Ramadan, subuhnya sudah sahur, niat sahur untuk puasa besok. Nanti pada jam 12 karena mungkin rasa haus, rasa lapar ini sudah mulai terasa, kita sembunyi-sembunyi makan. Berani nggak? Pasti tidak berani. Karena kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa beriman kepada Allah, kita merasa bertakwa kepada Allah, sehingga hal itu tidak sanggup untuk kita lakukan. Kenapa? Kita berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba nilai karakter kejujuran ini kita bawa dalam keseharian kita, dalam dunia kerja kita. Ya, jadi kita nggak perlu terlalu berpanjang lebar, berargumen. Coba satu hal ini yang kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Nilai kejujuran itu, nilai kejujuran itu mampu nggak? Sehingga nilai puasa ini mampu membentuk karakter jujur seseorang jika puasanya itu berhasil di bulan Ramadan. Nah, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Sehingga di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian. Jadi la'alla ini disebut dalam bahasa Arab kata harapan, memberikan pengharapan. Harapannya apa? Agar orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan predikat takwa. Karena predikat takwa inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diharapkan puasa Ramadan. Itu yang diharapkan puasa Ramadan. Sehingga manusia yang hidup dalam Ramadan ini memiliki jiwa-jiwa yang jujur, memiliki jiwa-jiwa sosial, memiliki jiwa-jiwa hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah tarawih jadi belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari ayat yang saya bacakan tadi ini, ayat surah Al-Baqarah 183 ini juga memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ayat ini memberikan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Mampu melaksanakan puasa Ramadan. Mampu melaksanakan puasa Ramadan. Itu salah satu cirinya. Meskipun ajakan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan, tapi tidak terlepas bahwa itu menjadi indikator keimanan seseorang. Makanya ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman, coba kita lihat pesan di belakangnya. Itu menjadi ciri keimanan seseorang. Misalnya ajakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu ciri keimanan seseorang. Itu ciri keimanan seseorang. Sehingga memberikan
sebuah pembelajaran kepada kita bahwa salah satu indikator orang yang beriman itu mampu melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau ada yang tidak mampu untuk berpuasa, bukan berarti memang dihususkan untuk orang yang beriman. Tidak, jemaah sekalian. Karena itu menjadi bagian, ya, menjadi bagian tentang keislaman kita. Karena syarat untuk melaksanakan puasa Ramadan itu yang pertama memang harus berislam dulu. Harus berislam dulu. Jadi kalau dia berislam, mungkin ia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Dia hanya menahan. Dia hanya menahan makan dan minumnya. Tetapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa Ramadan. Kenapa? Karena tidak didasari dengan syarat dan ketentuan untuk melaksanakan puasa itu sendiri. Makanya penting juga kita pahami tentang fikih puasa itu. Karena kenapa? Karena bisa jadi hal-hal yang membatalkan puasa kita ataupun hal-hal yang memakruhkan puasa kita tidak pahami. Itulah pentingnya juga ilmu, jemaah sekalian. Itu juga pentingnya ilmu. Nah, kita kembali ke ayat 183. Jadi ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman menjadikan ciri kepada orang yang beriman itu tentang puasa Ramadan. Itu yang kedua. Sehingga keutamaan Ramadan itu mampu membawa orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini pula kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini doa-doa hamba Allah yang beriman, yang bertakwa itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan kita, apapun permasalahan kita, ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpun di bulan Ramadan ini Allah masih berikan umur kepada kita untuk bisa mengisinya, untuk bisa beribadah, bisa memperbanyak istighfar, bisa memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Mumpun Ramadan ini kita masih dapat. Karena kenapa? Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, bisa jadi jamaah di antara kita, Ramadan yang lalu mungkin kita masih sama-sama melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat berjamaah, tetapi Ramadan kali ini dia sudah berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena Allah sudah mentakdirkan untuk umurnya hanya sampai di situ. Jadi mumpun Ramadan masih kita dapatkan jamaah sekalian, mumpun Ramadan kita masih dapat kita hidupkan, mumpun Ramadan ini masih kita berada di dalamnya. Jangan lewatkan Ramadan ini begitu saja. Jangan lewatkan Ramadan ini hanya berlalu begitu saja tanpa amal ibadah yang kita kerjakan di dalamnya. Saya kira ini sempat barangkali sampaikan pada ceramah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.